Shalom semuanya. Selamat hari Minggu buat kita semua. Saya percaya siapapun kita saat ini yang sedang beribadah menonton video ini, kita ada dalam perlindungan Tuhan. Nah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saya ajak kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur hari ini kalau kami boleh beribadah di hadapan Tuhan dengan sukacita. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menjamah hati kami, Engkau akan mengubahkan hidup kami lewat firman yang kami dengarkan. Jadikan kami menjadi pelaku firman-Mu supaya hidup kami diubahkan dan diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Haleluya. Terima kasih buat semuanya yang sedang menonton video ini. Saya mengucapkan buat kita semua, semoga hidup kita bahagia dan baik-baik saja keadaan kita di dalam perlindungan kasih karunia Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Dan sebelumnya kami ingatkan, siapkan Alkitabmu, siapkan juga buku catatanmu, dan siapkan hati pikiranmu untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kita buka bersama-sama di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Ya, dengarkan baik-baik, kami akan bacakan buat kita semuanya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang akan memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah, firman Tuhan hari ini kita sudah sering mendengarkan ya teman-teman. Dari sekolah minggu sampai hari ini kita sering sekali di sekolah juga mungkin di pelajaran agama sering sekali diceritakan tentang kisah Abram ini. Tetapi satu hal mau kakak sampaikan hari ini buat kalian semua, dan kalian siapkan hatinya untuk mendengarkan ya. Nah, ini adalah judulnya tema kita minggu ini, yaitu berani keluar dari zona nyaman. Berani keluar dari zona nyaman kita. Persis seperti kisah Abraham yang baru saja kita baca, bahwa ketika Tuhan berfirman memerintahkan Abram untuk meninggalkan negerinya, sanak saudaranya, rumah bapaknya, Tuhan menyuruh Abram untuk menuju ke negeri yang belum tahu. Nah, ini negeri yang belum tahu, masih miss ya. Abram gak tahu kemana dia pergi. Tetapi lihat sikap Abram untuk meresponi perintah Tuhan, tidak mikir panjang. Dia langsung bergegas pergi. Kita lihat ya yang terakhir ya. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dia pergi ke negeri yang dia belum tahu kemana, siapa yang akan ditemuinya di sana, bagaimana kondisi negeri yang akan dia tuju nantinya. Dia belum tahu sama sekali. Tetapi lihat responnya, dia pergi, dia keluar, dia bergegas melakukan seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Ini sikap yang benar, sikap yang sangat baik untuk kita tiru ya. Nah, hari ini kita akan belajar dalam kehidupan Abram ini. Belajar untuk keluar dari zona nyaman kita. Tuhan memerintahkan Abram untuk keluar. Abram mengikuti seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, sama di dalam kehidupan kita juga hari ini kita belajar, kita juga harus bisa keluar dari zona nyaman kita. Supaya apa? Supaya hidup kita berubah, ya. Terus kalau hidup kita berubah, kalau kita berubah, maka ke
kita akan berubah. Ya. Kemudian kalau kita tidak keluar dari zona nyaman kita akan bertumbuh, kita tidak akan bertumbuh dan hidup kita tidak mengalami perubahan serta tidak mengalami hal-hal yang besar, ya. Tetapi kalau kita mau melihat hal-hal yang besar, kita harus keluar dari zona nyaman kita. Apa sih zona nyaman? Zona nyaman itu adalah suatu tempat di mana kita merasakan di dalamnya itu tidak ada yang mengusik kita, tidak ada gangguan, tidak ada yang mengotak-atik kehidupan kita. Kita bebas melakukan apa saja. Tetapi Tuhan berfirman, keluarlah dari zona nyamanmu. Sesuai dengan tema kita juga di bulan ini, break out, keluar dari zona nyaman. Karena di zona nyaman kita nggak bisa melihat hal-hal besar, ya. Kita nggak bisa melihat hal-hal yang luar biasa seperti yang Tuhan tunjukkan kepada Abram. Nah, hari ini kita belajar bersama-sama teman-teman, apa sih zona nyaman itu dalam kehidupan kita saat ini? Apa? Masing-masing mungkin kita punya itu zona nyaman, yang dimana kalau itu terusik langsung kita bereaksi tidak nyaman gitu ya. Nah, Kak Mary misalnya contohnya, mau berikan contohnya, ya mungkin kita lebih nyaman bermain game daripada kita disuruh belajar oleh orang tua, ya kan? Nah itu zona nyaman juga itu. Kalau kamu lebih asik bermain game daripada kamu disuruh belajar sama orang tua, kamu lebih nyaman bermain game. Itu juga termasuk zona nyamanmu saat ini. Kemudian cenderung lebih sering melakukan dosa. Nah sering atau senang melakukan dosa, merasa nyaman. Tidak ada apa-apa ketika dia berbuat dosa, dia tidak merasa itu dosa atau dia tidak merasa itu bersalah, tetapi dia terus saja melakukan. Itu juga salah satu zona nyamanmu saat ini. Kemudian sulit meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Zona nyaman kita, apa itu kebiasaan buruk? Mungkin kita sering mengucapkan kata-kata kotor. Tadinya kita itu niatnya itu mau canda-canda saja, bercanda kepada teman, kepada adik di rumah, kepada tetangga. Tetapi kita nggak sadar bahwa kata-kata itu tidak pantas untuk dilakukan. Tetapi itu kalau kita nggak melakukan itu, kita tidak nyaman. Itu juga zona nyaman kita loh. Ya, saya berikan contoh di lingkungan saya itu kan sering sekali berkumpul anak-anak remaja seperti kamu juga di depan rumah itu sering bermain bola, main game bersama. Dan ada satu anak yang saya perhatikan ketika dia asik bermain game, kemudian kata-kata yang keluar dari mulutnya, maaf ini ya, ini saya harus sampaikan, dia bilang gini, ayo goblok, keluar goblok, terus goblok, gitu-gitu. Pokoknya apapun yang diucapkannya pasti ada kata goblok yang mengikutinya. Itu dia sudah nyaman dan dia tidak merasa itu dosa atau misalnya bersalah, enggak. Dia merasa biasa saja karena itu sudah menjadi kenyamanan buat dia. Kalau tidak menyebut kata-kata goblok, dia merasa ada yang kurang. Nah itu hati-hati dengan itu. Seperti itu contohnya. Kemudian berkata-kata negatif. Nah ini juga zona nyaman kita dalam berkata-kata. Berkata-kata negatif, wih mati lu. Apalagi misalnya, oh lu dasar, keluar kata-kata kebun binatang. Itu pun tidak boleh ya, tidak boleh. Terus bodoh kamu, itu nggak boleh. Kita nggak sadar sambil bermain game kemudian kita ucapkan kata-kata itu. Dan itu membuat kita nyaman. Sehingga kita nggak merasa kalau itu salah. Nah kita sebagai anak Tuhan tidak boleh melakukan seperti itu. Atau mungkin contoh lain, malas ya. Kita sudah nyaman ketika kita main gadget terus ada gangguan. Misalnya orang tua memanggil, langsung kita berikan reaksi yang luar biasa. Marah kemudian nggak jelas, ngomel-ngomel nggak jelas. Karena kenapa? Kenyamanannya terusik ya. Apa kenyamanannya? Main game. Kemudian dendam, ini juga zona nyaman. Kalau disakiti sedikit atau dikasih tahu sedikit sama orang tua langsung dendam, langsung ingin membalas. Itu juga zona nyaman yang tidak baik. Itu yang harus kita tinggalkan ya, yang Tuhan suruh kita untuk meninggalkannya saat ini. Mumpung kamu mendengarkan firman Tuhan hari ini,
kita bertobat sama-sama ya. Kalau masih ada yang seperti kakak bilang tadi, contoh-contohnya yang seperti tadi, tinggalkan saat ini juga. Kembalilah ke jalan yang benar ya. Kemudian bagaimana cara meninggalkan zona nyaman itu? Ya, seperti yang kakak bilang tadi di atas, dari zona nyaman itu kan tidak baik semua. Kita harus keluar dari itu. Bagaimana caranya Kak Mary? Sulit loh Kak Mary, nggak mudah loh Kak Mary. Iya betul. Saat saya mendatangi anak yang suka ngomong kotor, saya katakan kepadanya, Dek, kamu itu kenapa? Kok asal ngomong itu selalu ada kata-kata goblok yang mengikuti? Apa kamu nggak bisa toh bilang, hei jangan begitu woi, jangan begitu woi, segitu aja, nggak usah kata-kata goblok gitu loh, nggak enak didengar. Kemudian dia pelototin Kak Mary, kemudian dia berbalik seperti dia malu, tersentuh mungkin dia atau tertampar dengan, jangan katakan kata-kata itu lagi. Kak Mary pesan seperti itu sama dia. Dan saat ini kadang-kadang ada dia, kadang-kadang enggak. Tapi kalau dia ada pasti masih Kak Mary dengar kata-kata itu. Berarti susah merubahnya, ya. Nah, Kak Mary bagikan tips buat kita semua hari ini. Bagaimana cara untuk meninggalkan zona nyaman kita? 1, ambil keputusan dan melangkahlah. Ya, ambil keputusan saat ini. Saat engkau mendengarkan firman Tuhan ini, kalau kamu ada di dalam zona nyamanmu seperti yang kita bahas tadi atau yang belum kita bahas hari ini, kalau itu mempengaruhi hidupmu lebih jelek, kamu stop sekarang, ambil keputusan, melangkah ke arah yang lebih baik, keluar dari zona itu. Itu yang pertama ya. Sama seperti Abraham ketika Tuhan menyuruh dia keluar, dia langsung keluar. Artinya dia bertindak segera. Sama, kita juga harus melakukan tindakan segera. Kita keluar dari zona nyaman kita. Kemudian yang kedua, cara untuk meninggalkan zona nyaman kita adalah percaya bahwa kita pasti bisa berubah. Kita pasti bisa keluar dari zona nyaman. Itu harus kita tanamkan di dalam pemikiran kita supaya kita bisa melakukannya. Kalau kita percaya bahwa kita pasti berubah, kita akan melangkah, maka kita bisa melakukannya, keluar dari zona nyaman itu. Yang ketiga adalah percaya bahwa kita perbaiki hubungan pribadimu dengan Tuhan. Yang ketiga adalah perbaiki hubungan pribadimu dengan Tuhan, baca firman Tuhan, berdoa, dan ikut small groupmu. Ya, cara yang ketiga untuk keluar dari zona nyaman adalah baca firman Tuhan, perbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Ya, berikan waktu saat teduh, saat engkau ketemu Tuhan, supaya Tuhan berbicara kepadamu. Kau bilang sama Tuhan, Tuhan aku tidak mampu, aku mau keluar dari zona nyamanku, tetapi aku tidak bisa Tuhan. Minta kekuatan supaya Tuhan menguatkanmu. Dia akan memberikan kamu Roh Kudusnya untuk mengajarimu supaya kamu bisa keluar dari zona nyaman itu. Kalau hanya kekuatan kita sendiri itu tidak mungkin. Tetapi kalau bersama Tuhan, kita pasti bisa. Inilah yang Tuhan sampaikan buat kita hari ini, teman-teman. Perhatikan firman Tuhan ini. Saat Abram keluar dari zona nyamannya, dia menjadi bangsa yang besar. Semua suku atau kaum di muka bumi mendapat berkat oleh karena Abram. Luar biasa. Beda ceritanya kalau Abram tidak merespon apa yang Tuhan sampaikan. Misalnya ketika Tuhan berfirman kepada Abram, kemudian Abram cuek saja atau tidak mau melakukan. Saya enak, lalu siapa yang saya temuin di sana? Lalu hidup saya nanti di sana seperti apa? Tetapi lihat apa yang dilakukan Abram tidak seperti yang saya katakan barusan, tetapi dia cepat-cepat melakukan seperti yang Tuhan firmankan kepadanya. Kita baca lagi di dalam Roma, ya. Kak Mary bacakan satu ayat untuk kita. Dalam Roma 12 ayat 2. Firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Ini firman Tuhan
yang mau Kak sampaikan untuk kita semua pada siang hari ini. Kita harus berubah oleh pembaharuan budi kita. Artinya dibaharui dalam pemikiran kita. Pertama-tama kita harus baharui pikiran kita terlebih dahulu. Bahwa kita ini sedang ada di dalam zona yang nyaman, di mana kita tidak bisa mendapatkan hal-hal yang besar di dalamnya. Maka langkah yang kita lakukan, kita harus keluar dari zona nyaman itu. Dengan pertolongan Tuhan kita pasti bisa. Itu yang kita tanamkan di dalam pemikiran dan hati kita, supaya kita bisa keluar. Nah, Tuhan katakan jangan kamu serupa dengan dunia ini. Artinya apa? Kita tidak boleh ikut-ikutan seperti cara hidup dunia. Memang kita ada di dunia, tetapi Tuhan bilang bahwa kita harus berbeda hidupnya dengan dunia. Sebab apa? Karena Tuhan telah memilih kita dari dunia ini menjadi anak Allah, menjadi anaknya. Tuhan sudah menebus kita, Tuhan sudah memberikan kita pengampunan, melayakkan hidup kita. Maka kita pun harus menjadi orang-orang yang berbeda dengan dunia ini, dengan cara-cara hidup di dunia. Kalau di dunia ini teman-teman sebayamu sering bercakap kotor, mengatakan hal-hal negatif, menghayalkan hal yang gak benar, maka kamu jangan ikutin itu. Kamu harus berbeda dengan itu, karena Tuhan sudah memilih kamu dari dunia ini, ya. Kita ini orang pilihan, teman-teman. Kita ini adalah umat pilihan Tuhan. Untuk itu, apa yang harus kita lakukan? Kak Mary mau ngajak kita bersama-sama, ya. Kak Mary mau mengajak kita bersama-sama. Pikirkan ini. Pikirkan, apakah yang kamu lakukan? Apakah sudah sesuai dengan kehendak Allah? Karena dikatakan tadi di dalam Roma tadi, ya, di dalam Roma tadi dikatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Jadi kalau pikiranmu telah dibaharui di dalam Kristus, setelah kamu mau berubah, ada niat untuk berubah di dalam hidupmu, Tuhan pun akan menolongmu, maka engkau akan bisa membedakan. Saat engkau melakukan sesuatu, kau akan membedakan apakah yang saya lakukan ini adalah kehendak Allah atau tidak. Sehingga engkau bisa membedakan itu yang kamu perbuat dosa atau bukan dosa. Engkau bisa membedakan apa yang kamu kerjakan saat ini, apakah itu sudah sesuai dengan kehendak Allah atau bertentangan dengan kehendak Allah. Ini yang penting teman-teman tanamkan di dalam pemikiran, supaya kita ini, hidup kita ini bisa mengalami hal-hal yang besar seperti Abraham. Tuhan akan menunjukkan kepada kita hal-hal yang besar, menjadikan hidup kita besar, masa depan kita menjadi besar, berkat yang kita terima menjadi besar, hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itulah tujuan Tuhan dalam hidupmu. Nah, saat ini, hari ini, Kak Mary mau himbau buat kita semuanya, renungkan firman Tuhan ini. Setiap kamu bertindak, setiap kamu berucap, kamu harus pikirkan terlebih dahulu, apakah itu sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Kalau tidak sesuai dengan kehendak Allah, segeralah keluar dari situ. Meskipun itu kamu sudah nyaman ada di dalamnya, itu tidak membangun kehidupanmu, itu tidak membawamu ke dalam perubahan yang besar, itu tidak membuat keadaanmu berubah menjadi baik. Untuk itu, mari semuanya teman-teman yang ada di Teens pada hari ini, Kak Mary mengingatkan kita semua, janganlah kamu keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu, dengarkan firman Tuhan. Terima firman Tuhan dan lakukanlah itu di dalam kehidupan kamu. Maka engkau akan menerima berkat-berkat yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk kamu dan juga Kak Mary. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu.
Tuhan, jadikan kami pelaku-pelaku firman supaya hidup kami boleh diubahkan dan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa buat semua anak-anak teens yang mendengarkan firman ini. Berkati hidup mereka. Engkau ubah mereka. Mampukan mereka untuk keluar dari zona nyaman Tuhan. Supaya mereka boleh melihat hal-hal yang besar daripada Tuhan. Terpujilah Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.